Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد إخواني وأخواتي رحمكم الله. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini, di malam yang insyaallah salah satu malam daripada bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji ilmu, sehingga insyaallah walaupun keadaan kita, keadaan kaum muslimin di dunia ini dan juga seluruh umat manusia di dunia ini sedang morat-marit karena wabah daripada virus corona ini, tapi kita tetap eksis dalam menuntut agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan hanya sedikit sekali daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kesempatan seperti kita pada saat ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau insyaallah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berkat beliau insyaallah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mara bahaya, musibah, wabah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah sekali-kali Allah mengadab kalian selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya tatkala baginda Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kita, maka kita akan terhindar daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana sekarang baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat dan dikuburkan di kota Madinah? Betul, beliau telah wafat dan makam beliau ada di kota Madinah. Tapi rohaniah beliau, kalau seandainya kita menghadirkan rohaniahnya beliau di tengah-tengah kita, kita hadirkan baginda Nabi Muhammad di dalam hati kita,
kita hadirkan baginda Nabi Muhammad di dalam keluarga kita. Kita hadirkan baginda Nabi Muhammad di rumah kita dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghadirkan baginda Nabi Muhammad dalam hati kita dengan kecintaan kita kepada beliau, menghadirkan baginda Nabi Muhammad di lingkungan kita dengan kita menghadirkan beliau, bersolawat kepada beliau bersamaan, dan juga kita hadirkan baginda Nabi Muhammad di rumah-rumah kita dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita tentang kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau seandainya bisa kita melakukan hal demikian, berarti baginda Nabi Muhammad akan selalu berada bersama kita. Kalau Nabi Muhammad selalu berada bersama kita, maka Allah tidak akan mengadab kaum tersebut. Dan ayat selanjutnya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan adab kepada mereka selama mereka selalu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, agar kita terhindar daripada wabah dan lain sebagainya, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita perbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya dua hal ini bisa mencegah kita daripada mara bahaya, daripada musibah, daripada wabah, khususnya pada saat ini wabah yang mendunia, yaitu wabah COVID-19 ini, ya. Dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad, dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, dan istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang mana dikatakan oleh baginda Nabi SAW, Rajab Syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Rajab telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Di bulan Rajab dikatakan oleh para ulama adalah Syahrul Istighfar, bulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan ampunannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan pintu taubatnya bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menganjurkan kita untuk selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan juga oleh baginda Nabi, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, di mana bulan Sya'ban ini dikatakan bulanku karena pada bulan ini turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perintah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah contoh Allah menyontohkan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu bersalawat kepada beliau. Allah menyontohkan sungguhnya Allah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat kepada beliau, malaikat pun bersalawat kepada beliau. Masa kita sebagai umatnya tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ini contoh, Allah mencontohkan kepada kita bahwasanya Allah mengawali perintah salawat ini dengan memulai dengan dirinya, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan hal itu semuanya. Allah menyuruh kita untuk melakukan salat, aqimus salat, dirikanlah salat. Allah tidak melakukan salat. Allah memerintahkan kita wa atuz zakah, untuk berzakat. Allah tidak berzakat. Allah menyuruh kita untuk haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Untuk umrah dan haji, Allah tidak umrah dan juga tidak haji. Tapi tatkala Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah awali terlebih dahulu menyontohkan kepada kita bahwasanya Allah terlebih dahulu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah memerintahkan para malaikatnya yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sifat daripada malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menuruti semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersolawat juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, sallu alaihi wasallimu, dan bersalamlah kepada beliau, wasallimu taslima, dengan solawat dan salam yang banyak. Jadi ini berita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad perlu kita ketahui bahwasanya beliau tidak butuh kepada solawat kita, tapi kita yang butuh kepada solawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak baca solawat, kita akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling dekatnya orang kepadaku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Pernah sekali waktu salah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, kam aj'alu laka min salati alayka ya Rasulullah? Berapa kali harus aku baca salawat kepadamu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, masyita, terserah engkau. Idzan rubu' ya Rasulullah, kalau begitu 1/4 daripada hariku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Dzalika khair, fa in zitta fa khairun, itu bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi, kata baginda Nabi. Idzan nisfu ya Rasulullah, kalau begitu separuh daripada hariku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Dzalika khair wa in zitta fa khairun, itu bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Idzan thulutsani ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Kata baginda Nabi, dzalika khair fa in zitta fa khairun, itu bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Idzan kullu ya Rasulullah, kalau begitu semua waktuku dalam satu hari aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, beliau mengatakan, idzan yukfa hammuka wa yukfar dzambuka, kalau kamu bisa menjadikan satu harimu penuh bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, yukfa hammuka, kamu keinginanmu akan selalu dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosamu akan selalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah fadilah salawat yang mana diturunkan pada bulan Sya'ban ini, sehingga ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat pada bulan Sya'ban ini. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Sya'ban ini juga banyak kejadian-kejadian yang penting
bagi kita umat Islam yang paling populer adalah yaitu yang sering kita lakukan dan kita dengar, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, malam pergantian buku amal ibadah kita yang lama ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan buku yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Tapi dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasannya amal kita ini sebetulnya diangkat, ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Beliau katakan bahwasannya raf'ul amal, diangkatnya amal kita ini ada beberapa bagian. Yang pertama yang dikatakan namanya raf'ul fauri. Ya, raf'ul fauri ini waktunya kapan? Waktunya pas atau ya tatkala zawal, tergelincirnya matahari di siang hari, masuknya waktu zuhur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat sunnah qabliyatul zuhur. Dikatakan, kenapa ya Rasulullah engkau selalu melakukan salat qabliyatul zuhur 4 rakaat? Dikatakan oleh beliau bahwasanya waktu tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit dan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengangkatan amal harian. Kemudian yang kedua, amal kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala pergantian atau pergantian shiftnya malaikat. Jadi malaikat itu ada beberapa malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, turun di waktu subuh untuk mencatat amal ibadah kita sampai maghrib. Tatkala malaikat yang tugas pagi tadi waktu subuh sampai maghrib naik ke atas melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal kita satu hari, maka diganti malaikat yang dinas malam mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Kemudian kalau sudah nyampe ke subuh lagi, malaikat yang tugas malam naik melaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ganti shift lagi yang pagi tadi. Jadi tiap hari 2 kali amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh dan pada waktu maghrib. Makanya ya waktu subuh itu, setelah subuh ya, kita dianjurkan banyak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ba'dal maghrib sampai isya juga dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan ya di antara waktu mustajab adalah antara maghrib dan isya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Waktu tersebut adalah waktu emas setiap hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dikabulkan semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memohon kepada Allah pada waktu tersebut. Makanya ikhwani wa akhwati, kalau habis maghrib sampai isya ya duduk di rumah, baca wirid, baca doa-doa Ratib Al-Haddad, ya, Ratib Al-Attas, baca doa-doa lainnya, baca Al-Quran, ya, di rumah duduk sampai nunggu selesai sholat isya. Jangan ya habis maghrib buru-buru ke mall. Ya, kalau sudah ke mall, kenapa ke mall maghrib-maghrib? Nanti jam 8 tutup, nggak bisa belanja lagi. Nah, biasanya ibu-ibu ya sama anak-anak muda ini begitu. Habis maghrib udah langsung keluar nongkrong di kafe. Jangan. Pergunakan waktu maghrib dan isya itu untuk perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu adalah termasuk waktu mustajabnya doa kita apabila kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua tadi, raf'ul yaum. Ya.
Tiap hari amalan kita 2 kali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya raf'ul usbu'i. Amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap minggu. Kapan? Malam Jumat. Malam Jumat laporan amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Allah yang dilaporkan tentang amal ibadah kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerima laporan amal ibadah kita. Tu'radu alayya a'malakum kulla yaumil khamis, kita begitu. Disodorkan, dilaporkan kepadaku amal ibadah kalian setiap hari Kamis. Wa in wajada khairan fahamidallah. Apabila baginda Nabi mendapatkan amal ibadah umatnya ini baik semuanya, maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala baginda Nabi melihat amal ibadah umatnya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau istaghfirullah, istaghfirullah. Baginda Nabi memohonkan ampun bagi umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setiap hari Kamis amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raf'us sanawi, diangkat amal ibadah kita setiap tahun, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Setahun amal ibadah kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala buku catatannya, ya. Kemudian dimasukkan ke gudang penyimpanannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu kitab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lagi dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala nanti di akhirat, tatkala kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan. Mereka termasuk ashabul yamin. Mereka golongan orang-orang yang selamat karena semua buku amal ibadahnya tertulis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang termasuk ashabus shimal, orang yang mendapatkan amal ibadah, buku amal ibadahnya dari sebelah kiri. Mereka golongan orang-orang yang belangsak, orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menerima buku amal ibadahnya dari sebelah kiri sampai mereka diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, ada yang menerima buku amal ibadahnya itu dari belakang, wara adh-dhahri, dari belakang punggungnya. Mereka lebih celaka lagi, ya. Naudzubillah, semoga kita semuanya ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul yamin, orang-orang yang menerima buku amal ibadahnya dari sebelah kanan, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, ya, pada malam nisfu Sya'ban dilaporkan amal ibadah kita oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, digantikan buku yang baru. Maka dari itu, pada malam nisfu Sya'ban tersebut kita dianjurkan untuk bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, ya, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar penutup daripada buku amal ibadah kita tersebut baik, sehingga insya Allah kalau penutupnya baik, semua amal ibadah kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata baginda. Ikuti amal jelek itu dengan amal baik, niscaya amal baik tersebut bisa menghapus amal jelek kita. Maka dari itu, pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban ulama kita
menganjurkan kita untuk membaca 3 kali surat Yasin, ya, sebagai dengan niatan pertama agar kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya, dan juga niatan yang kedua agar kita dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang ketiga, ya, niatan ketiga agar kita diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, Ustaz, apa dalilnya ya baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban? Mana hadisnya? Kalau kita cari dalil dan cari hadis tentang Yasin, bacaan Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, sampai kepala kita botak, nggak bakal ketemu dalilnya. Ya. Kenapa demikian? Karena ini termasuk, ya, Abqariyah ini kecerdikan ulama kita. Ulama kita menggabungkan 2 amal ibadah dalam satu waktu. 2 amal ibadah dijadikan menjadi satu. Amal ibadah yang pertama, baca Yasin. Yasin 5 quri'a lahu, kata baginda Nabi. Yasin itu ya tergantung kita niat bacanya. Untuk hajat bisa. Orang susah mati dibacain Yasin bisa. Orang punya hajat baca Yasin dimudahkan hajatnya oleh Allah. Orang punya kesusahan baca Yasin insyaallah dimudahkan oleh Allah. Orang sakit pengen sembuh, niatkan baca Yasin, insyaallah disembuhkan oleh Allah. Jadi Yasin 5 quri'a lahu, tergantung niatan untuk apa kita membacanya. Kemudian fadilah yang kedua yaitu sunnah kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi 2 dalil dijadikan satu. Ya. Fadilah, 2 fadilah dijadikan satu. Fadilah membaca Yasin, ya. Kemudian yang kedua fadilah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Digabungkan oleh ulama kita sehingga pembacaan Yasin itu ya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, itu kecerdikan ulama kita ya agar bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk cari dalilnya baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban tidak bakal ada dan tidak bakal ketemu. Ya, orang sekarang kan ya sedikit-sedikit tanyanya dalil. Ya, nanti ini bid'ah, tidak dilakukan oleh baginda Nabi salah. Ya, ini semuanya dilakukan, tapi dengan kecerdasan ulama kita menggabungkan tadi 2 fadilatul amal menjadi satu. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya pada malam nisfu Sya'ban nanti mari sama-sama kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu ya dengan membaca Yasin 3 kali dan banyak membaca doa-doa serta kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang sirah nabawiyah ya, dengan membaca kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal an-Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki sampai kepada pembahasan wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membaca nasabnya baginda Nabi yang mulia, mulai dari baginda Nabi sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Ya, sekarang kita membaca tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini fi syahri Rabiul Awal min 'amil fil. Dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, min 'amil fil, daripada tahun gajah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada hari Senin. Tatkala berpuasa hari Senin, ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kau kok puasa hari Senin? Ya, dijawab oleh beliau, yaumun fihi wulidtu wa yaumun fihi ub'atsu aw kama qala. Pada hari itu aku dilahirkan dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada hari Senin baginda Nabi dilahirkan, dan juga pada hari Senin beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau gunakan, ya, beliau berpuasa pada hari Senin karena dilahirkannya beliau dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini menandakan bahwasannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahiran beliau yang sering kita kenal, ya, yang sering kita kenal dengan kata-kata Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini salah satu dalil bahwasanya Maulid itu bukan bid'ah, diperbolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau puasa pada hari Senin karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Ini menunjukkan kebolehan kita memperingati maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan langsung oleh baginda Nabi. Ya. Orang zaman sekarang, ya, ada apa baca maulid Nabi? Ada apa memperingati kelahirannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Mana dalilnya? Ya, dalilnya ini. Beliau selalu puasa hari Senin karena memperingati hari kelahiran beliau. Kalau memperingati hari kelahiran beliau berarti memperingati Maulid Nabi. Nah, itu. Alhamdulillah ulama-ulama kita ini tidak keluar daripada jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ulama-ulama kita lakukan sampai kita pada saat ini ada dalilnya, tidak keluar daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini ya keluar daripada apa yang diocehkan oleh saudara-saudara kita yang tidak sejalan dengan kita. Ulama-ulama kita dulu, mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tidak mungkin mereka keluar daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang alim, yang tahu tentang ilmu agama. Mereka hafal Quran, hafal tafsir, hadis, berapa ribu hadis mereka hafal. Tidak keluar daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semua yang mereka lakukan ada dalilnya. Tidak semena-mena, ya, sembarangan mereka mencetuskan satu satu hal yang bertentangan dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak. Ya, seperti halnya contohnya. Apa contohnya? Pembacaan talqin bagi orang yang sudah wafat masuk liang lahat. Ada apa baca talqin? Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Orang pembacaan talqin itu, ya, sebagai realisasi daripada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalau orang sudah masuk liang lahat, masih ada nyawanya enggak? Sudah tidak ada, berarti sudah mati. Orang mati sudah masuk liang lahat, masih belajar. Kata baginda Nabi, tuntutlah ilmu daripada buaya sampai liang lahat. Bagaimana orang mati? Orang masuk liang lahat masih belajar? Belajarnya dari orang yang hidup dengan membaca pembacaan talqin tadi.
Ya, bagaimana bunyinya talqin? Idza ja'aka malakani, ya, apabila datang kedua malaikat kepadamu, fala yurhibaka wala yufziaka, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa khawatir. Fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka man rabbuka, apabila bertanya kepada kamu siapa Tuhan kamu, qul rabbiyallah, katakanlah Tuhanku adalah Allah sampai akhir. Nah, berarti ini orang yang sudah wafat, yang sudah masuk liang lahat, berarti masih belajar dari orang yang hidup dengan mendengarkan talqin tadi. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya talqin itu ya disunnahkan. Ya, pembacaan talqin itu tidak keluar daripada ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang mati masuk liang kubur, nggak ada talqin, ya, nggak ada dibacain doa, apa bedanya ngubur kucing? Nggak ada bedanya dengan ngubur hewan. Kalau dia manusia yang dikubur, ya kita adakan talqin agar bisa merealisasikan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai masuk liang lahat tadi. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lagi seperti halnya tahlil. Ada apa baca tahlil bid'ah? Tidak. Apa sih tahlil? Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Kalau orang baca kalimat la ilaha illallah, bid'ah apa bukan? Bukan. Ya, karena tahlil, pembacaan tahlil, ya, membaca kalimat la ilaha illallah itu termasuk menguatkan iman kita. Memang zaman baginda Nabi tidak ada orang kumpul-kumpul tahlil baca. Apalagi apabila ada orang yang sudah meninggal di rumahnya bikin kumpul-kumpul baca tahlil, ya tidak ada zaman baginda Nabi. Tapi ini kiatnya para ulama, karena di dalam tahlil ya kita membaca dzikir la ilaha illallah, kita membaca subhanallah wa bihamdi, membaca tasbih. Di dalam tahlil kita membaca ya al-ikhlas, al-muawwidzatain, kemudian baca ayatul kursi. Kemudian dalam tahlil, dalam acara tahlil ya kita juga mendoakan saudara kita yang telah wafat. Kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang sudah wafat. Di dalam tahlil juga ya kita ada forum silaturahmi di situ. Di situ juga ada apa namanya sedekah untuk orang yang sudah wafat. Jadi semuanya itu baik, ya, semuanya tidak keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama kita menggabungkan fadilah-fadilah tersebut dalam satu acara. Daripada kumpul-kumpul ngobrol sana sini nggak karuan, lebih baik tahlil dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut tentara Abraha ya, ingin menggempur Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah karena dia iri. Kenapa kok orang-orang ini dari zaman Nabi Ibrahim datangnya ke Ka'bah, nggak datang ke kota Yaman? Karena kota Yaman waktu itu tempat di mana Abraha berkuasa. Sampai Abraha ini membangun satu gereja besar, sehingga ya dia ingin para manusia ini datangnya ke gerejanya Abraha yang beragama Nasrani, bukan ke Mekah. Tapi tetap setelah dibangun, tetap orang-orang itu datangnya ke Mekah, tawaf ke Ka'bah. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim untuk berseru tatkala beliau telah selesai membangun Ka'bah. Wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijalan ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin.
Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru, memanggil manusia semuanya ya untuk datang ke kota Mekah berhaji. Kemudian datang mereka yang menggunakan kendaraan, ada yang berjalan kaki dari negeri-negeri yang jauh. Tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau naik ke Jabal Qubais. Naik ke Jabal Qubais, kemudian dia ingin berseru, memanggil manusia. Dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, suaraku ini terbatas ya Allah, gak mungkin bisa didengar oleh orang seluruh dunia ya Allah. Sedangkan di depanku ini ada bukit-bukit dan jarak yang jauh ya Allah. Bagaimana bisa kedengaran oleh mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, engkau turuti saja perintahku ya, untuk berseru memanggil manusia untuk berhaji. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berseru kepada seluruh manusia untuk datang ke Baitullah melakukan ibadah haji. Maka dari itu, kalau orang yang berangkat haji atau umrah, berarti hakikatnya dia mendengar seruannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, walaupun dia itu orang miskin. Dia berangkat haji berarti mendengarkan seruannya Nabi Ibrahim. Orang miskin berangkat umrah berarti mendengarkan seruannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Berarti hakikatnya adalah undangan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, kalau ada orang kaya ya, hartanya berlimpah, dia masih belum haji, umroh juga tidak, alasan sibuk dan lain sebagainya, berarti kupingnya conge, nggak denger seruannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kupingnya kesumpel oleh dunia. Tapi orang yang bisa berangkat haji ataupun umroh, berarti dia telah mendengar panggilan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ataupun umrah. Jadi Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh umat manusia. Kemudian tatkala gerejanya berdiri tidak ada orang yang datang, dia merasa iri dan ingin menghancurkan Ka'bah agar orang itu pergi ke gerejanya si Abraha yang ada di kota Yaman di negeri Yaman waktu itu. Turun Abraha bersama tentara gajahnya. Tatkala sampai di pinggiran kota Mekah, tidak langsung masuk ke kota Mekah. Dia berkemah terlebih dahulu di pinggiran kota Mekah, ya sampai saat ini tempatnya masih ada. Kalau kita umroh biasanya diajak oleh travelnya ini berkeliling di situ sampai lewat ke tempat di mana Abraha berkemah. Waktu itu saya tahun 2015 diajak oleh travel Dalwa juga melewati tempat tersebut. Tatkala kita pengen turun, ya kata mutawifnya jangan turun. Katanya. Kenapa? Karena takut di situ ya masih tertinggal adabnya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, sehingga kita terkena daripada adabnya tersebut, naudzubillah. Untuk menghindari itu semuanya kita tidak diperbolehkan turun. Begitu juga tatkala kita ziarah ke Laut Mati di Yordan. Tatkala kita ziarah ke Laut Mati, kita ingin berenang, kemudian tidak diperbolehkan oleh guide kita. Kenapa? Saya bilang tidak boleh berenang karena ini adalah salah satu tempat yang mana Allah mengadab satu kaum, yaitu kaumnya Nabi Lut, sehingga kampungnya dibalik dan dijadikan laut mati. Maka dari itu jangan, ya mungkin masih ada sisa-sisa balanya, nanti kalau kita berenang di situ kita terkena balanya, naudzubillah. Untuk menghindari itu semuanya, ya kita dilarang untuk berenang di laut mati tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian si Abraha berkemah di pinggiran kota Mekah. Kemudian semua harta atau ternak-ternak orang Mekah, onta-onta, kambing-kambing disita semuanya sama Abraha.
sampai termasuk ontanya Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disita 100 onta, disita semuanya, dirampas oleh Abraha. Kemudian sebelum menyerang Ka'bah, Abraha bertanya, siapa yang mengurusi Ka'bah? Dijawab oleh orang-orang Mekah waktu itu adalah Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini dipanggil oleh Abraha, dipanggil menghadap Abraha. Tatkala menghadap Abraha, apa yang dikatakan Abraha? Wahai Abdul Muttalib, besok pagi aku akan turun ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, silahkan wahai Abraha, karena Ka'bah itu bukan milikku, tapi ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang punya ini nggak mungkin nggak menjaga kepunyaannya. Yang memiliki pasti menjaga miliknya. Maka dari itu, kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Yang memiliki Ka'bah adalah Allah, dan Allah bakal menjaga miliknya. Yang penting kembalikan, wahai Abraha, onta saya yang 100. Akhirnya dikembalikan oleh Abraha kepada Abdul Muttalib. Besoknya Abraha keluar daripada tempat perkemahannya, sebelum melangkahkan kaki menyerbu kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung ababil, ya seperti dalam surat Al-Fil, dengan membawa hajar, yang batu yang terbakar yang diambilkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilemparkan kepada tentaranya Abraha sampai mereka itu mati seperti daun yang digigit oleh ulat, bolong-bolong semuanya. Karena batu itu tatkala dilemparkan masuk ke kepala gajah, tembus sampai ke bawah. Na'udzubillah. Ini lebih dahsyat lagi daripada virus corona ini. Ya, lebih dahsyat. Hajar yang dibawa burung ababil daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dilemparkan langsung tembus dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Tembus. Bagaimana tidak mati itu manusia? Ya. Bagaimana tidak mati hewan sebesar gajah? Karena batu yang dibawa oleh burung ababil tadi. Ya. Nah, itu makanya tahun tersebut dikatakan Amul Fil, sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qabla tsaniyah. Ada yang mengatakan baginda Nabi dilahirkan ya 2 tahun sebelum tahun gajah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum tahun gajah. Ada yang mengatakan 12 tahun sebelum tahun gajah. Wa hadha huwal masyhur indal jumhur. Maaf ya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal tahun gajah, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini adalah yang masyhur, yang mu'tamad, yang disepakati oleh para ulama, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Walam tajid ummuhu lihamlihi thiqalan wala wahman. Ibu baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, tatkala mengandung baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak merasakan berat dan tidak merasakan susah. Gak merasa berat, gak ngerasa susah. Tapi kalau akhwat mungkin yang lagi hamil, ya merasa berat apa tidak? Berat. Kemana-mana bawa anak, ukurannya besar lagi. Ada yang 3 kilo, 2,5 kilo, ada yang 3,7 kilo, kemana-mana dibawa. Belum ada yang isinya kembar 2 masih mending, ada yang kembar 4, kembar 12, Masya Allah, kemana-mana dibawa. Ya, ke pasar ikut, kamar mandi ikut, ya, tidur miring susah, madep kanan susah, madep kiri susah, boro-boro tengkurap susah lagi. Gak bisa, berat kalau orang sedang hamil. Tapi Siti Aminah tatkala mengandung baginda Nabi Muhammad SAW, la tajidu minhu thiqala alaman
la tajidu minhu la tajidu li hamlihi thiqalan wala wahaman wala alaman, tidak pernah merasa berat dan merasa sakit Siti Aminah, enak-enak saja seperti orang tidak hamil. Wa dzakara ba'dhum annaha wajadat thiqalan fi ibtida'il uluq wa khiffatan 'inda istimraril hamli. Ada yang mengatakan ulama bahwasanya Siti Aminah pertama merasa berat, tapi lama-lama enteng, ya tidak merasakan apa-apa. Tapi khilaf ulama. Tapi yang dikatakan di Maulid Al-Habsyi dikatakan la tajidu minhu thiqalan wala alama, ya la tajidu minhu ilala apa ada yang hafal Maulid Al-Habsyi? La tajidu minhu thiqalan wala alamat, kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Tidak, Siti Aminah tidak merasakan sakit dan juga tidak merasakan berat tatkala mengandung baginda Nabi Muhammad SAW. Wa khifatan inda istimraril hamli liyakuna fi dzalika kharijan anil mu'tad, ya anil mu'tad. Jadi Siti Aminah tidak pernah merasa sakit dan tidak pernah merasa susah tatkala mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini keistimewaan yang Allah berikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda dengan kebiasaan orang lainnya. Makhtunan masruran, tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Masruran, bergembira baginda Nabi. Maqbudatan asabi'i yadihi musyiran bis sababa kal musabbihi biha. Ya, tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tangannya tergenggam. Ya, tergenggam, ya. Tergenggam musyiran bis sababa. Begitu ya. Musyiran bis sababa kat tasbih, seperti halnya beliau membaca tasbih. Jadi tatkala dilahirkan baginda Nabi tangannya demikian, ya, sambil bertasbih, seperti orang bertasbih. Qila, dan dikatakan juga inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam ya masabi. Ada qaul yang dhaif, ya, ada pendapat ulama tapi lemah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahiran beliau. Tapi yang mu'tamad, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Waqtalafa fi muddatil hamli bihi waqtalafa fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam faqila 9 ashhur wa huwa al-masyhur. Dan khilaf ulama juga, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan, ya, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan lebih. Tapi yang lebih masyhur, ya, yang lebih mu'tamad, yang banyak disepakati oleh ulama, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 9 bulan. Wa yawmal itsnin yaumul mubarak, dan hari Senin adalah hari yang penuh barakah. Faqad jaa 'indal Imam Ahmad annahu qala, Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Was tumbi'a yaumal itsnin, dan diangkat menjadi nabi juga hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumal itsnin. Hijrah dari Mekah ke kota Madinah pada hari Senin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sampai jam berapa ya? 10. Sebentar lagi sih. Berapa baris lagi. Ya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah juga waktu hijrah hari Senin. Tatkala itu para sahabatnya terlebih dahulu hijrah. Baginda Nabi, ya, waktu hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu keluar dari kota Mekah juga hari Senin. Tatkala keluar daripada kota Mekah, beliau berhenti sejenak memandang kota Mekah. Dikatakan innaki
Sungguhnya engkau wahai Mekah, la habbul ardi ilayya. Sungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah kota atau bumi yang paling aku cintai, kata begini. Laula ahluki istakhrajuni. Ya, kalau seandainya pendudukmu tidak mengeluarkan aku, ma kharajtu minki, kata begini. Aku tidak akan keluar daripada engkau wahai kota Mekah. Ini menandakan bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu cinta kepada tanah airnya. Berarti kalau kita cinta NKRI, ya berarti itu ya ikut sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tatkala dikeluarkan daripada kota Mekah oleh kaum kafir Quraisy, beliau mengatakan demikian. Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau seandainya pendudukmu tidak mengeluarkan aku tidak akan keluar daripada engkau wahai kota Mekah. Ini ajaran bagi Nabi agar kita cinta tanah air. Itu diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada tanah air kita. Maka dari itu kita lahir di Indonesia, kita juga harus cinta kepada tanah air kita, ya, yaitu Indonesia. Ini sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Wa qadimal Madinah yaumal Itsnin, dan baginda Nabi SAW datang ke kota Madinah, nyampe ke kota Madinah pada hari Senin. Berarti perjalanan ya dari kota Mekah ke kota Madinah waktu itu sambil baginda Nabi menghindari kejaran kaum Quraisy, ya, selama 1 minggu perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuwfiya yaumal Itsnin, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga hari Senin. Wa rufi'al hajar yaumal Itsnin, kemudian diangkat Hajar Aswad tatkala direnovasi Ka'bah. Ya, kemudian berseteru kaum kafir Quraisy, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, sehingga kaum kafir Quraisy memilih Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Al-Amin untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya semula. Tapi baginda Nabi SAW dengan bijaksana menggelar sorban beliau, ya, kemudian menyuruh para pemuka-pemuka Quraisy agar tidak berseteru untuk mengangkat ujung daripada sorban beliau yang yang diletakkan di tengahnya Hajar Aswad sampai ke pinggir Hajar Aswad, kemudian diangkat Hajar Aswad itu oleh baginda Nabi, diletakkan ke tempatnya semula, sehingga tidak terjadi perseteruan di antara kaum kafir Quraisy waktu itu. Semua kabilah, ya, mereka merasa sama-sama mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ini kebijaksananya baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan itu diletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula? Pada hari Senin. Wa lailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaib wa gharaib. Tatkala malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ya, terjadi keajaiban dan keanehan yang luar biasa. Wa minha intikasu katsirin minal asnam. Tatkala di malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, banyak berhala-berhala yang roboh. Di kota Mekah terkenal banyak berhala. Di atas Ka'bah berhala, ya, ada Latta, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan berhala-berhala lainnya. Itu waktu dilahirkan baginda Nabi Muhammad malam 12 Rabiul Awal, itu berhala-berhala pada jatuh dengan sendirinya dan hancur. Liwujuhiha wa suqutiha min amakiniha, karena jatuh, ya, dari tempatnya sehingga hancur. Baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu timbulnya cahaya, tampaknya cahaya bersama kelahiran beliau, ya, sampai terlihat istana-istana yang ada di negeri Syam, ya, pada waktu itu. Wa minha ittirabu iwanu Kisra, dan pada malam hari itu juga, ya, istana Kisra yang ada di Persia juga bergetar dan banyak yang hancur. Wa sukutu syurrafat,
dan jatuhnya apa sekarang istilahnya syurafat ini, tempat orang yang melihat dari jauh, menara tinggi untuk mengintai ya. Jadi di negeri Persia itu punya menara-menara tinggi untuk mengintai para musuh. Nah, itu pada jatuh ya, pada roboh semua tatkala dilahirkannya, malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa khumudin niran, dan padamnya api yang ada di kota Persia, di negeri Persia yang mana tidak pernah padam. Waktu malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad, itu api padam seketika. Walam tuhmad, dan api itu belum pernah mati ya. Malam itu, hanya malam itu mati, itu api yang selalu disembah oleh orang-orang Persia. Dzalika bi alfi am, selama 1000 tahun, padahal api itu tidak pernah padam. Tapi malam itu tatkala dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, langsung padam api tersebut karena irhasat, karena keajaiban yang Allah berikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ghadat buhairat sawah, dan di kota Irak ada namanya Danau Sawa. Danau Sawa ini danau dari air garam. Orang cari makan di situ, jadi nelayan, banyak perahu-perahu lewat di situ. Itu Danau Sawa. Pada waktu malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, itu danau kering. Ya, kering, langsung surut airnya, langsung mengering. Ini menandakan mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad tatkala beliau dilahirkan ke muka bumi ini. Hawadinuhu wa maradihi wallahu a'lam bissawab. Ya, inilah sejarah tentang kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah daripada kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita bisa mengambil ibrah daripada itu semuanya, sehingga kita mendapatkan manfaat daripada itu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, dipersilahkan. Berapa pertanyaan? 2. Ya, ada pertanyaan 2, dipersilahkan. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Ya, silahkan. Bismillah. Ini pertanyaan dari teman-teman online yang menyaksikan live streaming. Itu yang pertama. Assalamualaikum Habib. Pada hari ini Ka'bah sudah tidak buat lagi untuk tawaf. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat? Dan pada zaman dulu, apa zaman Nabi sudah ada fenomena seperti ini, Habib? Mohon. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus. Ya, kita lihat di media dan lain sebagainya bahwa tidak ada orang yang tawaf di Ka'bah. Ya. Kalau kita amati ya di live streaming atau apa di Mekah kemarin, itu ada info yang mengatakan tidak tawaf itu waktu disemprot disinfektan katanya. Ya, ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita amati, ya masih ada beberapa orang yang tawaf tapi di luar ring. Sekarang dibikin ring untuk pengamanan. Ya, daripada virus, pemerintah Saudi Arabia membuat ring di sekeliling Ka'bah, tapi mereka boleh juga bertawaf. Ya. Karena tawaf ini, Ka'bah ini adalah porosnya bumi. Kalau seandainya tidak ada yang tawaf, maka keseimbangan bumi ini ya tidak bakal bisa terjaga, maka akan ada kehancuran di muka bumi ini. Na'udzubillah. Maka dari itu ya insya Allah selama masih ada orang yang tawaf, insya Allah ya tetap dunia ini masih berlangsung. Mudah-mudahan terus ya
sampai akhir hayat kita, sampai anak-anak cucu kita semuanya. Dan tatkala manusia tidak ada yang misalnya tatkala manusia tidak ada yang tawaf lagi, ya perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya makhluk selain manusia. Ada malaikat. Malaikat selalu bertawaf. Ya. Karena juga di atas Ka'bah ini adalah langsung tembus ke Baitul Ma'mur, ya, yaitu tempat Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan tempat naik turunnya malaikat. Ya, jadi tetap ada tawaf untuk menjaga keseimbangan bumi kita ini. Ya. Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, ya, dan insyaallah kalau kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin apa lagi? Itu aja. Ya, masih ada satu lagi, silakan. Yang kedua, pertanyaan dari teman-teman. Waktu malam nisfu Sya'ban bertepatan pada malam keberapa bulan Sya'ban, Habib? Ya. Malam nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya separuh. Ya, nisfu itu artinya separuh. Nah, malam nisfu Sya'ban, ya kalau bulan Sya'ban itu 30, ya biasanya umumnya 30, biasanya malam Sya'ban itu 30. Ya. Berarti malam ke-15. Ya, kalau kalender Masehinya nggak tahu, cari sendiri, ya. Ya, walhasil malam nisfu Sya'ban itu yaitu malam ke-15 bulan Sya'ban. Ya, malam ke-15 bulan Sya'ban. Oh ya, tadi juga berkaitan dengan pertanyaan pertama, saya baru ingat, ya, bahwasanya kemarin juga ada viral, ya, kementerian daripada Saudi Arabia, ya, saya lihat di Facebook dan lain sebagainya, ada mengatakan, ya, ada terjemahnya di situ mengatakan haji dihentikan. Padahal di situ kalimatnya, ya, mereka katakan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia, ya, sampai dengan saat ini belum mengambil keputusan tentang iqafil haji, tentang pemberhentian haji tahun ini. Jadi belum ada keputusan daripada pemerintah Saudi Arabia. Ya, mungkin mudah-mudahan jangan sampai haji ini di stop. Emang dulu pernah terjadi, ya, dikatakan, ya, pernah ada beberapa kali sampai 40 kali kalau nggak salah, ya, saya pernah baca itu 40 kali haji ditiadakan, ya, karena ada wabah juga pada waktu itu, ya, sampai 40 kali saya pernah baca di artikel gitu, ya, sampai 40 kali pernah diberhentikan sementara. Tapi insya Allah mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan diri kita, mohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Masa sih seluruh orang muslim di dunia enggak ada satupun doanya yang nyantol? Ya, insya Allah pasti, ya, ada doa, salah satu doa daripada kita semuanya kaum muslimin ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengadakan kegiatan dan rutinitas kita secara normal kembali, ya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Ya, mari. Ada satu lagi dari teman yang komentar di live streaming RNGP Batam. Pertanyaannya, bagaimana keadaan sebenarnya wajah Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bercahaya saat dilahirkan dan sampai seterusnya? Jadi dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala dilahirkan mengeluarkan cahaya sampai menembus, ya, tembok-tembok semuanya sampai terlihat istana-istana di negeri Syam, ya, dan juga istana-istana di
Persia, kelihatan semua. Ini memang betul-betul bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari cahaya. Ya, basyariahnya seperti kita, tapi beliau mempunyai keistimewaan ya, diberikan ya atau diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ya, dikatakan qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nurnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambilkan daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar dikatakan ya baginda Nabi Muhammad diciptakan daripada diambilkan daripada nurnya Allah, diciptakan nurnya baginda Nabi Muhammad, kemudian daripada nurnya baginda Nabi Muhammad ini diciptakanlah alam semesta. Ya, alam semesta ini diciptakan daripada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana wajahnya baginda Nabi Muhammad? Ya, sampai akhir hayat beliau, para sahabat tidak ada yang bisa mensifati bagaimana rupanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Karena para sahabat ini melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad saja sudah nunduk karena penuh dengan cahaya. Ya, nunduk, gak kuat melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana Habib kalau kita maulid kan diterangin ya, karena sallallahu alaihi wasallam alif yul anfi mimiul famin huniul hajib. Baginda Nabi Muhammad SAW ya, hidungnya seperti huruf alif, bibirnya seperti huruf mim, ya, alisnya seperti huruf nun, rapi. Bagaimana kok sahabat bisa mensifati? Dikatakan oleh para ulama itu sahabat-sahabat yang masih kecil yang bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, ya sepupu beliau, waktu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau masih kecil sehingga bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad dan juga yang mensifati ya bagaimana rupanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat-sahabat yang kecil, yang masih pada polos, bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ya apa namanya keadaan wajah daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang dipenuhi nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada, silahkan. Assalamualaikum. Tambah malam tambah seru itu. Banyak bertanya. Assalamualaikum Habib. Bagaimana hukumnya sholat Jumatan ditiadakan sampai 3 kali atau lebih selama musim wabah corona? Ya, ini ya kita kemarin ya baru tidak melaksanakan sholat Jumat 1 kali. Ya, sebetulnya kemarin ada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ya, beliau memberikan petuahnya kepada kita bahwasanya sholat Jumat ya walaupun dilarang, istilahnya ya bukan dilarang, tidak diperbolehkan untuk sementara waktu ya, tapi harus ya bukan semata-mata tidak ada, tidak, tapi harus dengan pertimbangan ilmu, kata beliau. Bagaimana maksudnya pertimbangan ilmu? Ya boleh tidak diadakan sholat Jumat ya, di antara syaratnya itu kan harus ada 40 orang sholat Jumat ya, karena masjid istilahnya tidak mengadakan Jumatan. Bagaimana kalau kita sholat sendiri dengan family kita, dengan keluarga kita di rumah? Boleh ya, kita sholat Jumat seperti biasa di rumah kita ya, kemudian kita lanjut dengan duhur. Kenapa kita lanjut dengan duhur? Karena Jumatannya tidak sah, karena apa namanya jumlah daripada yang hadir Jumatnya enggak memenuhi syarat, yaitu 40. Atau beliau juga mengatakan bahwasanya bisa dilakukan Jumat asal ya boleh dengan mengatur jarak 1 meter 1 meter misalnya.
atau ya diusahakan terlebih dahulu ya, seperti di Sumeneb, di Madura ya, saya lihat tadi di Facebook orang sebelum masuk masjid disemprot dulu ya, disemprot, suruh cuci tangan dan lain sebagainya ya, itu diatur ya. Sebetulnya tergantung kebijakan daripada pemerintah setempat ya, tapi selama ini ada apa namanya, ada yang bertanggung jawab daripada fatwa tersebut ya, kita ikuti fatwa tersebut saja karena sudah ada yang bertanggung jawab, gitu saja ya. Nah kalau sudah sampai berapa kalinya ya nanti kita lihat perkembangan, insya Allah mudah-mudahan gak lama ya, mudah-mudahan tetap cepat diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya baru dengar juga ceramahnya Habib Quraisy Baharun bahwasanya ya semua yang menciptakan, semua yang memberikan musibah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita pengen ngadu kepada Allah, ambil air wudhu, kita sujud, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tatkala manusia semuanya tidur lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah waktu mustajabnya doa ya, semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kalau kita kaum muslimin ya bisa melakukan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ya ini bisa mengangkat musibah wabah yang ada di negeri kita dan wabah yang menimpa kaum muslimin satu dunia ini, amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya untuk yang online yang bertanya sudah nggak ada lagi. Mungkin yang offline di sini ada yang bertanya, silakan. Akwatnya kayaknya ada itu tadi. Atau ikonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin menanggapi juga Habib untuk masalah virus atau wabah yang seperti ini. Kita apa ya ibaratnya untuk seperti ini, untuk saat ini tuh ibaratnya kayak si malakama lah ibaratnya. Kalau keluar was-was susah, tapi kalau kita tidak keluar ya jujur saja yang mungkin kerja mungkin susah dapat makan atau bagaimana. Dan apakah ini itu termasuk kita udah pasrah dengan Allah atau kita ikhtiar, kita tetap di rumah itu kita mendapatkan pahala seperti kita pahala jihad keluar, semisal kita berjuang berdakwah ataupun kita bekerja. Mohon itu aja. Ya, ini bagus juga pertanyaan. Jadi insya Allah yang penting ya, karena semuanya itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita yakin ya semua musibah itu Allah yang mendatangkan kepada kita, dan Allah juga yang akan mengangkat musibah tersebut dari kita. Ya, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ikhtiar misalnya bekerja ya silakan ya, itu karena kewajiban kita ya. Tapi ya, di samping bekerja diperbolehkan ya karena kewajiban kita, kita juga harus berjaga-jaga ya, harus waspada. Waspada itu boleh, wajib ya, sedia payung sebelum hujan kan gitu, kita wajib ya, kita wajib. Ikhtiar itu wajib ya. Ada salah seorang ya wali min auliyaillah, satu orang yang soleh, pernah datang ke rumah famili saya. Dia bertamu, dia merasakan pusing. Kemudian dia menyuruh muridnya untuk membeli bodrek. Coba kamu belikan pil bodrek.
Akhirnya datang muridnya sudah membawa bodrek, dibuka itu bodrek, minta air 1 gelas, dia minum airnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka bodrek, ditanya sama famili saya, ya Habib, kenapa kok bodreknya nggak diminum? Ini cuman ikhtiar yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar wajib, tapi tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar wajib, tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya dengan adanya wabah ini ya sampai menggerus iman kita, naudzubillah, sampai kita lebih takut kepada virus daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menghidupkan dan mematikan manusia itu bukan virus, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ikhtiar, jaga-jaga, hukumnya wajib. Ya, kita berjaga, ikhtiar, hukumnya wajib. Tapi tetap ya, yang namanya yang punya ajal itu adalah Allah. Ya. Walaupun misalnya kita ada beberapa orang terkena, kalau Allah katakan belum waktunya mati, ya nggak bakal mati. Kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu banyak berdoa, banyak minta ampun, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan ini kita anggap remeh juga jangan. Ya, tetap kita waspada, tapi kita tetap lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar. Ya. Kita kerja, keluar nggak apa-apa. Kita mencari nafkah, karena mencari nafkah hukumnya wajib. Ya. Kalau kita wafat dalam mencari nafkah, berarti kita syahid. Tapi ya kita tetap ikhtiar, jaga jarak, diatur oleh kesehatan ya, oleh pemerintah bahwasanya jaga jarak, social distance ya, social distancing. Jadi kita jaga jarak, pakai masker, ikhtiarnya pakai masker, ya, cuci tangan, kita ikhtiarnya cuci tangan, selalu kita berwudu, ya, apalagi kita terapkan dawam wudu. Kita selalu tidak batal wudu. Kalau kita batal wudu lagi, insya Allah itu lebih bersih. Ya, kita wudu, dan wudu pun ya kita wudu yang sempurna. Tatkala kita madmadoh, tatkala kita berkumur-kumur sampai ke ke hulkum kita, kemana? Ke tenggorokan kita keluarkan. Ya, kita kumur-kumur sampai ya begitu kita keluar. Masukkan air dalam hidung, kita masukkan sampai ke pangkal hidung. Nah, itu yang sunnahnya kan begitu. Ya kadang sekarang kalau kita wudu kan cuman kumur-kumur di luarnya aja, hidung cuman ujungnya saja, enggak mengikuti sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita mengikuti sunnahnya baginda Nabi semuanya, insya Allah ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berwudu saja insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara pemeriksaan COVID-19 tadi, di antaranya diambilkan daripada ujung pangkal mulut ya, pangkal mulut dan pangkal hidung. Nah, pangkal mulut ini kan tempat kita selalu berwudu, kita madmadoh ya, kita berkumur-kumur sampai ke tenggorokan kita. Kita memasukkan air dalam hidung ya sampai ke pangkal hidung. Kalau sudah kena air terus, berarti insya Allah hidung kita bersih, kumannya akan kabur, virusnya akan kabur keluar daripada tubuh kita. Naudzubillah, kita akan terhindar daripada virus-virus tersebut insya Allah. Ya, kalau kita menjaga wudu dengan wudu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, jangan wudunya salah-salah, asal basuh hidung saja, kepala pun kadang jangan yang di depan, nanti jambunya rusak di belakang. Jangan, ikut sunnahnya baginda Nabi. Bagaimana? Ikuti semuanya sunnah-sunnah baginda Nabi, insya Allah kita bakal terhindar. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi? Sepertinya sudah habis. Baiklah, selanjutnya doa kita bermohon kepada Allah, semoga wabah yang sangat meresahkan umat manusia di bumi ini cepat diangkat oleh Allah, cepat dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bang Habib. Sebelumnya mari kita baca Fatihah, kita niatkan berkat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa kita, menimpa bangsa kita, menimpa kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin daripada wabah khususnya virus corona, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan itu semuanya dari kita semuanya, ya, sehingga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, negeri kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najina mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ala hadiniyah wa kuliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin adama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma tawil lana amarana, Allahumma shfi jami' amradina, Allahumma qdi jami' hawaijina, Allahumma wasi' lana arzaqana, Allahumma barik lana fi kulli syai' lana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma asrif anna wal muslimin al-bala wal wabah khususan virus corona ya Allah. Allahumma fatna wa iyyahum min virus corona ya Allah. Allahumma fatna wa ahlana wa auladana min jami' masa'ib wal wabah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, itulah tauziah dari Habib Soki bin Toha bin Yahya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa kita terapkan di keseharian kita, sampai anak-anak kita, sampai cucu-cucu kita. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming RNKB Batam, jangan lupa di like dan di share banyak-banyak. Semoga ini akan menjadi amal jariah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, istighfar 3 kali, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Itu hanya kesalahan dari dia sendiri, dan ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.